Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini saya akan menuntaskan khotbah seri saya tentang The Seven Deadly Sin, yaitu 7 dosa maut. Ini adalah yang terakhir. Tidak mudah untuk mengkhotbahkan, tetapi saya selalu berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak yang dikasih Tuhan, nanti mulai minggu ketiga saya akan mengisi dengan khotbah Natal. Ada 5 seri khotbah Natal sampai tanggal 25 Desember ya. Jadi nanti setelah ini ada khotbah Natal. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan sama-sama dan kita ingat sama-sama kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya ini The Seven Deadly Sin ya. Yang pertama itu kita bicara tentang kemalasan. Dan kemalasan sudah diuraikan panjang lebar, bahkan saya kasih ilustrasi The Grasshopper and the Ants, yaitu belalang dan semut. Ya, waktu itu ya masih ingat ya. Biasanya yang anak kecil-kecil ketawa-ketawa, biasanya senang lihat itu ya. Kemudian yang kedua yaitu pride, tentang kesombongan. Masih ingat ya bahwa anak-anak Tuhan dilarang untuk sombong. Kenapa? Ya, karena Tuhan tidak sombong ya, seperti itu. Jadi kita dilatih untuk tidak sombong. Itu saya kasih ilustrasi the tortoise and the hare, atau kura-kura dan kelinci yang sombong itu ya. Sudah mau finish, sudah masuk, hampir dia menang, tapi karena dia sombong sehingga dia meremehkan kura-kura, sehingga kura-kura yang menang, Saudara. Nah, itu yang kecil-kecil biasanya ketawa ya. Kemudian yang ketiga tentang kemarahan, right? Kemarahan itu apa, Saudara? Kemarahan itu dilarang, marah yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Saya kasih cerita tentang ugly duckling. Ketika ada sebuah telur, ternyata bukan telurnya bebek, telurnya angsa, Saudara ya. Kemudian orang tuanya jadi ribet, marah, Saudara ya. Sehingga kemarahan itu yang akhirnya membuat kesedihan. Tapi ketika terus bertahan di dalam Tuhan, maka kita akan mendapat kelegaan ya. Berikutnya adalah envy, iri hati. Masih ingat iri hati? Ceritanya tentang apa? Nah, di situ Palmer di Eleven, Saudara, karena dia mendapat kasih dari macan betina, kemudian yang lain jadi iri hati, Saudara ya, mengolok-olok dia dan lain sebagainya. Ya, kita tidak boleh iri hati. Dan yang kelima greed. Nah, ini greed ini ada ilustrasinya the golden touch. Jadi Sraka Raja Midas ini dia ingin semua yang disentuhnya menjadi emas, tetapi ketika semua disentuh jadi emas, dia jadi repot sendiri, Saudara, karena dia tidak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian gluttony. Ya, mungkin Saudara lihat gluttony ini apa ya hubungannya kerakusan? Ya, kerakusan karena ini, Saudara ya, serangga-serangga yang ratus itu jadi meributkan Mickey Mouse-nya. Mickey Mouse-nya jadi enggak karu-karuan, Saudara ya, karena kerakusan ini menyebabkan ya di mana-mana aja jadi masalah, Saudara. Dan hari ini kita akan bicara tentang lust, yaitu nafsu jahat. Tapi sebelumnya tonton Mickey Mouse dulu ya. Nanti Saudara bayangkan ini hubungannya dengan khotbahnya apa, Saudara? Pasti ada hubungannya ya. Kalau Pak Dov ngasih masa enggak ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Nah, kita nikmati ya lust terlebih dahulu. Ini Mickey's Rival, yaitu saingannya Mickey, Saudara ya. Langsung saja ke sudah selesai tontonannya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan khotbah yang akan saya sampaikan, yaitu tentang lust ya. Nanti diingat-ingat ceritanya tadi ya. Nah, kita lihat lust itu apa. Nah, yang pertama lust itu adalah nafsu. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 32 sampai 33 berkata begini. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jadi kira-kira seperti ini ya perkataan Alkitab, yaitu siapa melakukan zina tidak berakal budi. Dan berikutnya seperti biasa menurut KBBI nafsu itu apa? Yang pertama keinginan atau kecenderungan dorongan hati yang kuat, dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik atau hawa nafsu. Selera, gairah atau keinginan, bisa juga keinginan makan atau panas hati. Ya, nanti lust itu tadi diterjemahkan di cerita itu nanti ada, Saudara, baik bantengnya atau itu ya, temannya yang seperti itu ya. Kemudian panas hati, marah dan meradang, kita melihat di situ ya.
Nah, berikut dikatakan nafsu adalah salah satu dari 7 dosa yang mematikan. Merupakan kekuatan yang dahsyat dan merusak yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran rohani dan gejolak emosi. Sebagai orang Kristen kita harus memahami perspektif Alkitabiah tentang nafsu dan berusaha untuk menjalani hidup yang murni dan terkendali. Tidak suka emosi nafsu seperti itu saudara. Nah kita lihat sekarang perspektif Alkitabnya apa, pandangan Alkitab. Nafsu bukan hanya tentang amoralitas seksual, melainkan tentang hasrat yang kuat terhadap sesuatu yang menguasai pikiran dan tindakan kita. Nafsu dapat terwujud dalam berbagai cara. Ini ada 3 wujud nafsu di sini dikatakan. Yang pertama adalah percabulan. Nah, percabulan itu apa? Menurut definisi Alkitab dikatakan memanfaatkan orang lain untuk kepuasan pribadi daripada menghormati martabat dan harga diri mereka. Jadi memanfaatkan orang lain untuk kepuasan pribadi daripada menghormati martabat dan harga diri mereka. Nah, contohnya dalam Alkitab Amsal 6 ayat 25 dikatakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ya, ini sudah diwanti-wanti di dalam kitab Amsal, saudara. Nah, kemudian karena 2 buku yang saya ambil ya saudara ya, ini seperti pelajaran, 2 buku yang saya ambil, bukunya Billy Graham dan Anthony Campolo. Nah, saya simak Billy Graham mengatakan apa tentang nafsu. Yang pertama percabulan, dia mengatakan Allah membenci dosa nafsu ini. Dosa ini menyebabkan banyak bangsa terjatuh. Dosa ini juga berulang kali meruntuhkan kesucian banyak keluarga. Dosa ini juga merusak kesehatan dan perkembangan kepribadian orang dan menyebabkan impotensi kerohanian bagi beribu-ribu orang. Saudara ya, seperti AIDS dan lain sebagainya. Kemudian Anthony Campolo berkata, nafsu daging, ya percabulan itu, seolah menawarkan pengalih perhatian, membuat orang lupa bahwa mereka sedang sekarat. Nafsu daging menjanjikan kelegahan dari kekosongan yang datang seiring pengetahuan orang tentang keniscayaan kematian. Sukacita semu yang terpancar dari kehidupan duniawi oleh kenikmatan seksual terlarang terasa seperti jalan keselamatan bagi jiwa kita yang terhilang. Nah, kira-kira dia mengatakan demikian, ya terpikat olehnya dan lain sebagainya. Di dalam Matius 5:28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dalam dia di dalam hatinya, saudara. Kembali Billy Graham mengatakan, ya, dosa ini juga menyebabkan banyak suami istri bercerai dan mengakibatkan ribuan anak yang tak bersalah kehilangan keutuhan keluarga dan menghancurkan hari depan banyak anak muda. Hati-hati. Kemudian kembali Anthony mengatakan jika orang-orang kekanak-kanakan seperti itu benar-benar meninggalkan pernikahan mereka dan memasuki hubungan yang mereka impikan, niscaya mereka akan kecewa. Hasrat mereka yang penuh nafsu tidak akan terpuaskan dengan pasangan baru mereka. Apapun impian mereka, karena kegagalan mereka sendiri untuk merasa puas dengan apa yang mereka miliki adalah penyebab sebenarnya dari ketidakbahagiaan mereka. Jadi kuncinya adalah pribadi itu sendiri, saudara. Nah, selain percabulan, definisi Alkitab tentang nafsu itu juga dikatakan sebagai penindasan. Saudara. Penindasan itu apa? Mengecilkan orang menjadi objek. Orang itu menjadi objek untuk kesenangan pribadi. Daripada menghargai mereka sebagai individu yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi sebagai objek kesenangan seperti itu ya. Nah di dalam Matius 15 ayat 19 berkatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah semuanya dari hati saudara ya. Billy Graham berkata, dosa nafsu adalah satu dosa yang paling keji karena penindasan tadi ya, sebab nafsu merupakan salah satu pemberian Allah yang paling berharga, yakni kasih karunia. Dosa nafsu menyeret manusia ke tingkat yang rendah, tingkat hewan. Biarpun dosa ini paling keji, namun dosa inilah yang paling banyak dilakukan orang dari segala hasil kelicikan iblis. Di mana-mana ada saudara ya, seperti itu. Kemudian berikutnya juga dikatakan ya, penindasan itu menurut Anthony Campolo yaitu keegoisan yang seringkali diabaikan dalam romantisme. Namun siapapun dengan cermat meneliti ekspektasi yang biasanya orang bawa ke dalam pernikahan akan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka mencari kepuasan mereka sendiri
tanpa menyadari bahwa orientasi seperti itu tidak ada hubungannya dengan cinta, saudara. Ya. Jadi menginginkan sendiri, egois seperti itu, saudara ya. Tidak ada hubungannya dengan cinta sebenarnya, cuma nafsu saja. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berikutnya tampaknya dosa ini punya agen propaganda yang lebih lihai dari yang dimiliki oleh kesucian. Orang itu dianggap tolol, tetapi kalau ia melakukan hal-hal cabul, ia dianggap pintar. Inilah kelicikan atau taktik licik terbesar yang disodorkan iblis kepada umat manusia. Jadi mesti hati-hati saudara ya dengan nafsu ini. Kemudian nafsu juga didefinisikan atau digambarkan sebagai keinginan yang tidak sehat. Membiarkan keinginan mengendalikan pikiran dan tindakan kita daripada mencari bimbingan dan pengendalian diri dari Allah, saudara ya. Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi seenaknya sendiri, keinginan-keinginan yang tidak sehat, saudara. Sehingga Billy Graham menggambarkan dengan kata-kata demikian. Dosa nafsu adalah salah satu senjata neraka yang paling tajam dan ampuh untuk menghancurkan jiwa. Dan iblis telah menggunakannya sejak awal kejadian hingga sekarang. Dosa ini tidak pernah kehilangan caranya yang halus dan licik pada permulaan ataupun daya musnahnya. Kemudian daya tariknya yang besar hanya dapat dilebihi oleh dayanya yang mematikan. Jadi bagaimanapun ini tarikan atau godaan iblis yang demikian besar, saudara, di dalam hal ini, saudara. Anthony berkata, beberapa orang mengira mereka bisa memuaskan hawa nafsu tanpa menyakiti siapapun, karena mereka pikir tak seorang pun akan pernah tahu. Saya yakin ada orang yang berhasil lolos, tetapi saya juga yakin lebih banyak lagi yang ketahuan, saudara. Ya. Jadi sering secara tersembunyi-sembunyi, tapi juga banyak yang diketahui oleh orang, dan ini berbahaya. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini ada cerita Billy Graham mengatakan, berita koran mengatakan tentang seorang wanita Amerika yang terkenal, saudara ya, yang sudah 4 kali bercerai bahwa ia kelihatan lesu, capek, dan banyak menderita. Berita itu mengatakan bahwa wajahnya yang tadinya cantik berseri menjadi pucat dan ia kelihatan bosan dengan hidup dan tidak bahagia. Tampilan wanita itu terlihat jelas adanya ketidaktentraman dan kekosongan hatinya, saudara. Ini akibat daripada dosa nafsu tadi. Kantus C.S. Lewis mengatakan demikian. Dia membandingkan antara nafsu, lust dengan desire, dengan hasrat, keinginan kita. Nafsu adalah sesuatu yang lemah, menyedihkan, merintih dan berbisik dibandingkan dengan kekayaan dan energi hasrat yang akan muncul ketika nafsu telah dimatikan. Ketika kita mematikannya, ada satu kerinduan kita, hasrat kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik. Nah, akibat nafsu apa? Saya gambarkan ada 3 akibat nafsu. Ya, yang pertama, kehancuran hubungan. Ya, ketika orang egois, penindasan, percabulan, kesukaannya senang ya seenaknya sendiri, maka yang terjadi adalah kehancuran hubungan. Hawa nafsu dapat menyebabkan eksploitasi dan menyakiti orang lain, merusak hubungan dan kepercayaan. Kan itu dalam Alkitab dikatakan Galatia 6 ayat 7 sampai 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita menabur dalam daging atau menabur di dalam roh. Nah, kehancuran hubungan itu juga digambarkan seperti ini. Orang yang menyerah pada hawa nafsu mendapati bahwa semakin banyak hawa nafsu daging dipuaskan, semakin menggairahkan jadinya. Singkatnya dalam hal hawa nafsu, semakin banyak yang didapatkan, semakin sedikit pula semakin sedikit pula kepuasannya, saudara. Jadi ini kehancuran, saudara. Ada kehancuran di dalam diri orang, kehancuran hubungan, ya.
hubungan suami istri dan hubungan antar golongan dan lain sebagainya itu menjadi hancur ya. Kemudian berikutnya juga digambarkan oleh Antoni bahwa peran setan itu mengolok-olok mereka yang menyembahnya dengan memberikan apa yang mereka inginkan sambil mengingkari apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Cuma keinginan saja yang diberikan tapi bukan kebutuhan. Nafsu adalah senjata pamungkasnya dalam pertempuran merebut jiwa. Jadi si iblis, si jahat itu ya menggunakan nafsu itu dalam pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan oleh Watchmeni, ini seorang penginjil dari Cina, Tiongkok saudara, setan hanya dapat menyerang kita dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Ia dapat bekerja melalui hawa nafsu dan sensasi tubuh atau melalui pikiran dan emosi jiwa karena keduanya merupakan bagian dari manusia lahiria. Jadi jangan lupa nafsu, sensasi tubuh atau melalui pikiran dan emosi jiwa menyebabkan kehancuran saudara. Kemudian yang kedua, akibat daripada nafsu itu bukan hanya kehancuran tetapi juga kerusakan rohani. Hawa nafsu dapat menyebabkan penurunan kesehatan rohani, menyebabkan seseorang memprioritaskan keinginan fisik daripada hubungan mereka dengan Tuhan saudara. Galatia 5 ayat 19 berkata perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Nah, kehancuran rohani ini digambarkan seperti apa oleh Billy Graham? Banyak orang menganggap enteng kuasa dosa ini. Simpson mempermain-mainkannya, menganggap seperti semacam olahraga dan mengira bahwa dosa nafsu ada di bawah kuasanya, tetapi akhirnya dosa itu menguasai dia dan membinasakan hidupnya. Kita lihat cerita Simpson ya. Guru sekolah minggu sudah tahu ya. Kemudian berikutnya juga digambarkan Daud, pilihan Allah, tertarik juga kepada bisikan hawa nafsu. Dan waktu ia lemah, ia ditipu oleh kuasa dosa dan mencengkeramnya, yang mencengkeramnya. Bertahun-tahun lamanya ia harus menempuh tangga pertobatan yang tinggi untuk kembali kepada Allah. Ini Billy Graham berkata demikian. Anthony Campolo juga berkata senada, dia tambahkan dengan Salomo. Daud menghancurkan kejayaan kerajaannya karena nafsunya terhadap Batsheba. Simpson mengorbankan karisma dan kekuatannya demi Delilah. Ya. Salomo ditambahkan membiarkan kebijaksanaannya berubah menjadi sinisme karena hasratnya yang tak terpuaskan terhadap perempuan. Siapa yang tidak ngeri membayangkan apa yang bisa dilakukan orang oleh karena nafsu. Karena istrinya banyak Salomo, kemudian di masa tuanya dia kemudian terpengaruh oleh istri dan gundiknya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Nah ini saudara berbahaya ya. Jeremy Taylor berkata, nafsu adalah tawanan akal budi dan pemicu amarah. Ia menghambat usaha dan mengalihkan perhatian. Ia berdosa terhadap tubuh dan melemahkan jiwa. Hati-hati saudara, tawanan akal budi dan pemicu amarah. Ia menghambat usaha dan mengalihkan perhatian kita. Ia berdosa terhadap tubuh dan melemahkan jiwa kita. Yang ketiga akibat nafsu itu apa? Adalah kekacauan emosional. Emosinya jadi kacau saudara ya. Hawa nafsu dapat menyebabkan perasaan bersalah, ini emosinya ya. Malu dan cemas yang menyebabkan tekanan dan kekacauan emosional, depresi. Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi jangan menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu, menyebabkan kekacauan emosional. Billy Graham bicara tentang kekacauan emosional ini seperti ini. Seperti semua rencana iblis, dosa ini telah mengambil semua hal yang baik dari mereka tanpa memberi gantinya. Iblis ibarat majikan yang tak kenal belas kasihan. Kacau saudara ya. Dan berikutnya juga dikatakan dosa mereka makin besar dari tahun ke tahun dan telah menghasilkan buahnya yaitu penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Kehancuran emosional. Mereka telah menabur dalam daging dan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dosa nafsu mempermainkan mereka, mengejar mereka dan mencemoohkan mereka. Jadi rasa bersalah, depresi yang biasanya diakhiri dengan bunuh diri saudara ya. Dikatakan juga dosa yang tadinya memberi kenikmatan sekarang menjadi penindas. Dosa itu telah menjadi tuan mereka. Tadinya mereka yang memiliki dosa, tetapi sekarang dosa yang memiliki mereka.
Masih adakah harapan bagi orang-orang yang berada dalam genggaman dosa ini, saudara ya? Saint Agustin berkata demikian, nafsu yang dimanjakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang tidak dilawan menjadi kebutuhan. Ya, secara emosional seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang penawarnya, kalau tadi sudah bicara tentang nafsu dan akibatnya, lah penawar nafsu itu apa? Saya gambarkan ada 3 saudara. Yang pertama adalah carilah bimbingan Tuhan. Anthony dan juga Billy Graham mengatakan tentang mencari bimbingan Tuhan ini saudara ya. Utamakan hubungan dengan Tuhan dan carilah bimbingannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu saja mencari bimbingan Tuhan dengan beribadah seperti ini, saudara dapat firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan di rumah, dengan mendengarkan media-media yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11 digambarkan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perempuan yang berbuat zina yang akan dirajam. Tapi ketika itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa yang lebih dahulu melempar batu kepada wanita itu. Tapi para ahli Taurat Farisi juga tidak berani saudara, karena mereka merasa bahwa mereka juga berdosa. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengampuni, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi mencari bimbingan daripada Tuhan yang senantiasa memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Billy Graham menggambarkan mencari bimbingan itu apa? Jika nafsu dalam hubungan suami istri yang penuh kasih adalah kehendak Tuhan, nafsu akan kehilangan daya tariknya jika dibandingkan dengan kenikmatan cinta. Matinya nafsu akan datang ketika kepedihan konsekuensinya dibandingkan dengan daya hidup, puncak cinta yang telah ditetapkan. Jadi menurut Billy, kembali ke kasih atau kepada cinta bukan kepada nafsu. Mencari bimbingan Tuhan sehingga kita mampu mengasihi bukan dengan keegoisan, tetapi kita mengasihi pasangan kita dengan baik. Dan berikutnya dikatakan penaklukan hawa nafsu seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah proses seumur hidup. Mencari bimbingan Tuhan proses seumur hidup. Namun proses ini dimulai dengan keputusan di masa kini. Setelah berserah diri kepada Kristus, orang Kristen berharap untuk menambahkan pemurnian pikiran dan hati, dimurnikan. Namun terlalu banyak seperti Santo Agustin yang berdoa, ya Tuhan bebaskanlah aku dari hawa nafsu, tetapi jangan sekarang gitu saudara ya, tidak seperti itu ya, tapi sekarang saatnya sekarang saudara ya. C.S. Lewis berkata demikian, cinta adalah penakluk nafsu yang hebat. Jadi nafsu melawan kasih saudara, melawan cinta. Keinginan cinta adalah memberi, keinginan nafsu adalah menerima. Karena cari bimbingan Tuhan sehingga cinta saudara dilebihkan, kasih saudara dilebihkan sehingga kita tidak ada di bawah hawa nafsu. D.L. Moody berkata, nafsu adalah tipuan iblis terhadap cinta. Tak ada yang lebih indah di dunia ini selain cinta yang murni, dan tak ada yang lebih merusak daripada nafsu. Saudara. Jadi ketika hubungan itu didasari oleh kasih cinta, maka itu jadi baik. Yang kedua, setelah carilah bimbingan Tuhan, yang kedua adalah latihlah pengendalian diri. Latihlah pengendalian diri dan keseimbangan dalam pikiran dan tindakan. Roma 13 ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi mengenakan Yesus Kristus yang senantiasa mengingatkan kita semua ya, untuk kita berhati-hati dalam hidup ini. Seperti anak kecil, mereka tidak menginginkan apa yang mereka miliki, betapapun indahnya, melainkan merindukan apa yang tidak boleh mereka miliki. Orang yang belum dewasa, yang tidak bermegah atas apa yang seharusnya mereka nikmati, mudah menjadi korban nafsu. Makanya latih saudara, supaya kita menerima keadaan kita apa adanya dan mensyukuri kehidupan kita. Bukan seperti anak kecil yang tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, tetapi selalu mencari pada orang lain. Ya, selalu ingin merebut. Kalau punya mainan itu, mainannya sendiri enggak puas, selalu ingin merebut mainannya orang lain. Nah itu bahaya. 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Dikatakan sebagai perantau, saudara, apa maksudnya ayat ini?
Di dalam Filipi 3 ayat 20 dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah warga negara Allah. Kemudian Rasul Petrus menyambung senada dengan Paulus mengatakan bahwa kita itu perantau di dunia ini. Karena warga negara kita adalah warga negara surga. Makanya dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita itu adalah warga negara surgawi yang merantau di dunia ini untuk kita menjaga supaya kita tidak takluk oleh kekuatan iblis yang menyerang kita dengan hawa nafsu dalam hidup kita. Ya. Nafsu daging harus diusir dari kesadaran kita dan proses itu membutuhkan waktu, makanya melatih diri kita. Waktunya apa? Seumur hidup. Jika kita didisiplinkan secara rohani melalui doa yang teratur, pelajaran Alkitab dan persekutuan yang menguatkan dengan sesama orang Kristen, kita dapat mengalami penaklukan yang semakin besar atas daging, ya, atas daging oleh roh, saudara. Jadi terus melatih hidup kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal nafsu jahat, ya, nafsu-nafsu yang tidak baik. Watchman Nee sekali lagi juga berkata, jika kita tahu bahwa tujuan Roh Kudus adalah untuk menuntun manusia ke tahap pengendalian diri, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, melainkan akan membuat kemajuan yang baik dalam kehidupan rohani. Buah roh adalah pengendalian diri. Jadi pengendalian diri oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kita, itu menuntun manusia, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa, tapi terus bergerak melatih diri kita menjadi serupa seperti Kristus, menghindari dari nafsu-nafsu jahat yang keluar dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, jagalah hati dan pikiran. Perhatikan media dan pergaulan, pastikan semuanya selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan. Jadi kalau menghadapi media itu sulit, saudara tutup saja medianya. Kalau sudah buka HP straight ketemu yang tidak karu-karuan, ya jangan ditonton terus. Ditutup saja, dimatikan, ganti yang lain, saudara, ganti yang baik gitu ya. Jadi kalau begitu buka keluarnya yang seperti itu ya, itu tidak diperkenankan harusnya ya. Jagalah hati dan pikiran kita dengan cara membentengi diri kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, mengenai jagalah hati ini, Anthony Campolo berkata, nafsu seringkali menjadi pelarian dari kebosanan. Yesus datang agar sukacita kita menjadi penuh. Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita untuk memenuhi kita agar kita dapat hidup di tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kita yang menjalankan komitmen Kristen, kita yang menyajikan sup kepada orang-orang jalanan, harus ingat bahwa kerajaan Allah juga merupakan perjamuan penuh sukacita, di mana ada nyanyian dan tarian di hadapan Tuhan. Seringkali orang membuat peduli kasih dengan memberikan makanan kepada orang lain, dan jangan lupa bahwa di perjamuan Tuhan juga akan ada sukacita, di mana ada nyanyian dan tarian, saudara. Jadi menjaga hati dan pikiran kita, supaya pikiran kita tertuju, tertambat kepada Kristus. Karena di dunia ini kita cuma perantau, saudara ya, pelancong. Rumah kita yang benar adalah di surga nanti, saudara. Dan di situ dikatakan juga oleh Anthony, setiap orang yang dilahirkan oleh perempuan adalah orang yang berdosa sejak lahir. Hanya ada satu tempat pengampunan, yaitu pada salib Kristus. Tempat di mana kita datang dengan pertobatan dan iman untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Hanya atas kematian anak Allah dosa dapat diampuni. Kita semua sudah percaya kepada Kristus, saudara ya. Karena jaga hati dan pikiran kita untuk tertuju terus kepada Kristus. Karena yang terakhir dia berkata, cinta memenuhi kebutuhan kita, nafsu menghasilkan kekosongan. Cinta akan Tuhan senantiasa memenuhi kebutuhan kita. Nafsu itu adalah kekosongan, saudara. Dietrich Bonhoeffer, ini seorang teolog yang terkenal ya, zamannya Hitler. Mengejar kemurnian bukanlah tentang menekan hawa nafsu, tetapi tentang mengarahkan kembali hidup seseorang ke tujuan yang lebih besar. Bukan hanya menekan hawa nafsu, tetapi juga mengarahkan kembali hidup seseorang kepada tujuan yang lebih besar. Yaitu apa tujuan yang lebih besar? Kemuliaan bagi Tuhan, ya. Kesimpulannya apa, saudara? Kita lihat di sini, nafsu adalah dosa yang dapat berdampak serius bagi kesejahteraan rohani dan emosional kita. Sebagai orang Kristen, kita harus mengutamakan kemurnian, pengendalian diri, dan hubungan yang sehat dengan mencari bimbingan Tuhan dan membangun kehidupan yang berintegritas.
kita dapat mengatasi nafsu dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, memuliakannya. Nah, kalau digambarkan nafsu seperti ini, pemain musik mungkin bisa bersiap ya. Jadi kalau lust nafsu itu definisinya adalah percabulan, kemudian penindasan, keinginan yang tidak sehat. Akibatnya apa saudara? Kehancuran hubungan, kerusakan rohani, dan kekacauan emosional. Dan penawarnya apa saudara? Cari bimbingan Tuhan, tadi sudah dikatakan. Latih pengendalian diri kita. Dan yang terakhir, jaga hati dan pikiran kita. Sayangnya seperti yang digambarkan oleh Peter Marshall, itu selalu saya pakai yang terakhir saudara. Kebanyakan dari kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Masalah kita adalah kita tidak ingin melakukannya. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukannya. Amin.